Nvidia GeForce GTX 750 Ti 2GB DDR5 si Lord Cespleng. Kipasnya bisa muter ya guys. Ini dari brand Gigabyte seri WindForce OC. Ini berarti clocknya udah nggak standar pabrikan dan butuh power 6 pin juga ya. Dan lawannya dari kubu seberang adalah Sapphire Pulse RX 550 2GB juga. Ini juga bisa muter kipasnya. Ya kalau nggak bisa muter berarti rusak ya guys. Ini juga versi OC, tapi tentu saja lebih hemat daya dan nggak perlu pakai power 6 pin tambahan. Jadi lebih nyaman dan teknologinya jelas lebih maju dong daripada si Lord Cespleng yang udah terlalu tua. Oke lah, langsung aja kita cus bandingin kedua VGA ini di beberapa game. Seperti biasa, saya validasi dulu spek di CPU-C. Di sini saya pakai Ryzen 7 1700, RAM 16GB DDR4 dual channel, dan untuk storage gamenya pakai harddisk WD Blue. Kita tes di game yang enteng dulu ya, New Gundam Breaker, dengan resolusi Full HD dan setting Ultra. Di game ini Lord Cespleng memperlihatkan keperkasaannya dengan perbedaan FPS sampai 30% lebih tinggi guys dibandingin sama RX 550. Tes game selanjutnya adalah game yang rilis originalnya bahkan lebih tua daripada si Lord Cespleng ini sendiri ya. Crysis versi remastered di resolusi Full HD dan settingannya low. I see a large transmitting array. That must be the jamming station. ELZ is overrun. Psycho and I are moving to the signal location. Nomad, there's a checkpoint blocking the path up the valley, so deal with that first. Transmitting the coordinates now. Good job. TAC system back online. Proceed to the LZ. Nah, kalau di game ini perbedaan keduanya nggak terlalu jauh ya guys. Keduanya masih cukup playable, dan kalau di rata-rata mungkin hanya beda kisaran 5 FPS aja. Tapi di hasil benchmark di opsi benchmark game ini, si Lord Cespleng ninggalin RX 550 cukup jauh. Lanjut di game lawas yang nggak ada matinya guys, GTA 5, dengan resolusi Full HD dan settingan default bawaan pabrik. You go no faster. Hit me on the speakerphone. I'm moving. Oh, it's like that, nigga? Right up here, homie. I'm about to go nice and slow for your bitch ass. Fine. Hey, remember we gotta be careful with these rides, homie. The Simeon ain't about to dock my pay again. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. Yeah, that's cool. I'm schooling your ass, boy. Hey, I'll come at you from the shoulders, homie. Up here, through the studio. Let's show these movie people how we do. Di game ini performa kedua VGA terlihat sama guys, 11-12 lah. Bahkan FPS-nya cenderung lebih tinggi si RX 550. Saya nggak tahu apa yang salah, yang jelas saya tidak memanipulasi dan kenyataannya memang seperti ini. Assassin's Creed Odyssey dengan resolusi Full HD dan setting grafis slow.
Di game ini lagi-lagi perbedaan keduanya hampir nggak ada. Kelihatan kalau rata-rata FPS-nya sama-sama aja. Jadi ya anggap seri aja deh. Terakhir saya coba di game Shadow of the Tomb Raider dengan resolusi Full HD dan set grafis paling jelek alias lowest. Sama seperti di kedua game sebelumnya guys, perbedaan FPS di game Mbak Lara ini nggak terlalu signifikan, hanya 1-2 FPS aja ya. Ini Lord Chestplane seperti kehilangan kekuatannya untuk beberapa game tertentu. Dan kalau kalian perhatikan, selisih suhu kedua VGA ini cukup besar ya. RX 550 lebih panas. Mungkin juga karena faktor cooling Lord Chestplane yang juga pakai teknologi keren dari Gigabyte, yakni WindForce Dual Fan. Sebagai penutup seperti biasa, saya sajikan hasil dari Unigine Heaven Benchmark dengan preset ekstrim. Dan menurut software ini, perbedaan performa keduanya sekitar 15%-an dengan kemenangan di tangan Lord Chestplane. Tapi kalau saya sendiri disuruh milih, pasti milih yang RX 550. Karena selain teknologinya lebih maju, dayanya juga lebih irit guys. Dan nggak semua game bisa dimainkan dengan baik oleh si Lord Chestplane. Contohnya game-game terbaru yang butuh full feature DirectX 12 ya. Oke, jadi sekian aja ya video benchmark ini. Makasih udah nonton.